Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Dalita, Ibu Kepala Sekolah PTD SDN Sukatani 3, Ibu Hajalia Amalia SPD MM, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukatani 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini rekan kita Ibu Arulika Susanti yang akan nanti mempresentasikan tentang membangun budaya positif dengan keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Shalawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ibu bapak guru yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Sumiati. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tiga yaitu doa kepada yang terhormat Bapak Rahmat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk membarokakan acara hari ini, sama-sama kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dari Kepala UPTD SDN Sukatani 3, kepada yang terhormat Ibu Lia Amalia SPD MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada siang hari ini dengan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali. Tentunya ini adalah hari yang luar biasa, karena ini bukan suatu kegiatan rutinitas, tapi kebetulan ada rekan kita Ibu Arulika Susanti, bagaimana seorang calon guru penggerak ini untuk menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Tentunya banyak hal-hal yang sudah dilewati, sudah dilalui oleh beliau, tahap-tahap yang begitu mungkin melelahkan, menyulitkan, tetapi dengan semangat dan dorongan dari kita semua teman-teman, kita doakan mudah-mudahan Ibu Arul lulus dengan nilai yang terbaik. Acara hari ini yaitu diseminasi membangun budaya positif dengan keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan adanya diseminasi yang positif terhadap anak-anak didik kita berpihak kepada anak-anak didik kita sesuai dengan kurikulum merdeka, di mana di situ adanya diferensiasi. Ya Bapak Ibu, mungkin akan lebih jelas nanti Ibu Arum akan memberikan sedikit mungkin materi bekal untuk kita semua, agar kita nanti lebih bisa memahami dan bisa melaksanakan dalam kegiatan kita sebagai seorang pendidik di kelas kita masing-masing. Bu Arulika Susanti, waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah yang bersedia hadir dalam acara diseminasi yang ingin saya sampaikan, sharing, berbagi positif dengan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua.
Saya ingin berbagi pengalaman di calon guru penggerak yang telah saya ampuh selama ini di dalam modul 1.2 tentang budaya positif, di mana kita selaku pendidik, penerus dan menuntut peserta didik atau murid seperti yang dibicarakan dengan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita pinarso sing tulodo ilmat yang karso tuturi handal. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit, merefresh lagi pengingatan Bapak Ibu semua tentang kuis atau kuisis. Pasti Ibu Bapak sudah paham ya. Sebelum kita lanjut ke diseminasi saya ingin merefresh dulu. Silakan bergabung pada kuisis yang sudah saya berikan. Saya akan share linknya ke WhatsApp ya. Oh iya, pasti, sebentar ya. Ya siap ya Bapak Ibu semua. Jangan. Hadiahnya mobil dalam bentuk brosur. Siap-siap ya. Apa nih? Siapa ya? Kamu mulai dari awal lagi? Mana? Oh, aku udah kehabisan. Siapa ya? Juara 1 dapat mobil pintu 2, juara 2 dapat mobil pintu 4, juara 3 dapat motor terbaru dalam bentuk brosur semuanya. Sudah banyak yang paham ya tentang budaya positif pastinya, karena kita setiap hari selalu melakukan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik atau murid-murid untuk melakukan hal-hal baik, terutama di dalam kelas. Pastinya kita harus menunjukkan hal-hal baik, praktik baik yang harus dilaksanakan dan berpihak kepada murid pastinya. Salam dan bahagia sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke makna dari budaya positif itu tadi. Budaya positif dan penerapannya di kelas kita, di mana kita selaku pemimpin pembelajaran di kelas, seyogyanya selaku pemimpin itu harus bisa mengontrol dirinya sebagai teman, sebagai penghukum. Penghukum di sini bukan berarti kita melakukan tindakan yang di luar normatif atau yang tidak menyenangkan bagi murid, tapi menghukum di sini hanya untuk mendisiplinkan peserta didik kita untuk melakukan hal-hal baik mulai dari saat ini dan seterusnya hingga nanti bermanfaat di kehidupannya kelak. Nah, dari sini kita tahu bahwa budaya positif di sekolah kita pasti sudah terus berkembang untuk menjadikan pribadi para murid yang berpihak agar menjadi lebih kritis, penuh hormat, dan respect pastinya, dan pasti bertanggung jawab. Kemudian perubahan paradigma yang telah terjadi selama ini, biasanya kita selalu dalam pembelajaran itu selalu mengedepankan tadi seperti di awal yang saya bilang, stimulus atau respon. Itu lebih seperti Turner mengatakan bahwa stimulus atau respon akan terus berkesinambungan, seperti contohnya seekor anjing yang setiap hari dilatih untuk duduk, makan, membuka pintu, menyapa. Kalau dirangsang setiap hari, itu akan melakukan respon yang baik. Nah, tapi bagaimana dengan peserta didik kita yang seyogyanya adalah manusia berbudi dan berpikiran kritis serta bertanggung jawab? Kita tidak mau menyamakan seperti itu yang Turner katakan bahwa stimulus dan respon itu berkesinambungan. Itu paradigma yang lama. Paradigma yang baru adalah seorang guru harus sesuai dengan
filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana bukan tabula rasa, atau tabula rasa itu seperti kertas kosong gitu. Kalau dulu kita terlahir seperti kertas kosong, ternyata bukan itu. Anak terlahir itu memang sudah digariskan sesuai dengan bakat dan kriteria masing-masing. Jadi kertas kosong yang seenaknya kita coret-coret, seenaknya kita gambar sesuai keinginan kita, tapi tidak, ini harus yang berpihak pada murid. Jadi guru diibaratkan sebagai petani. Petani kita mau menanam apa? Jagung misalkan. Kalau kita menanam jagung, jangan berharap nanti kita panen menghasilkan padi. Jadi kalau kita memposisikan diri kita seorang guru, pendidik, atau pengajar praktik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, itu harus tahu karakteristik masing-masing siswa. Seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan, bahwa harus berdiferensiasi. Jadi memang berbeda-beda gitu. Jadi kita sesuai kodrat alam, kodrat zamannya. Anak-anak saat ini kodrat alamnya adalah bermain. Di tingkatan SD, baik dari tingkatan kelas 1 maupun jenjang kelas 6, itu pasti senang bermain. Jadi alangkah baiknya menimbulkan suasana yang gembira, membangkitkan semangat seperti itu. Kemudian untuk perubahannya yang ada itu, satu, untuk membangun budaya positif, pastinya menciptakan pembelajaran yang merdeka, berpihak kepada murid, menjadikan murid itu mandiri dan bertanggung jawab, tidak harus terkungkung dengan aturan atau takut kepada ketentuan yang harus diterapkan. Misalkan dia mau melaksanakan ujian atau ulangan harian atau penilaian, kalau gurunya ada di kelas, dia akan tetap fokus belajar, mengerjakan dengan takut ketahuan kalau nyontek. Tapi kalau kita perhatikan, kita keluar saja dari kelas, anak itu kalau dia tidak bisa mandiri, tidak bisa berpikir kritis atau tidak bertanggung jawab, dia akan mencoba untuk contek sana kanan kiri. Nah, itu yang ingin kita coba rubah mindset dari anak-anak tersebut, murid-murid kita, untuk bisa mandiri, berpikiran kritis, serta bertanggung jawab seperti itu. Jadi di mana guru juga harus menjadi posisi kontrol di situ, sebagai teman, sebagai penghukum yang baik. Kemudian di sini ada yang tadi saya sampaikan, bahwa stimulus atau respon itu memang mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Seperti tadi, setiap anak pasti karakternya berbeda-beda. Kita tidak mau anak tersebut yang memiliki kesenangan dalam kesenian misalkan. Jangan paksakan anak tersebut untuk jago di matematika. Kalau memang dia bagus di kesenian, gali potensi di seninya. Kemudian anak yang memang suka matematika, gali potensinya di, kebetulan kita memiliki ekstrakurikuler yang banyak ya Bu, untuk menampung keberpihakan karakteristik siswa yang ada di SDN Sukatani 3. Misalnya anak-anak yang tadi suka matematika diarahkan ke OSN, anak-anak yang seni diarahkan ke kesenian, tari, seni suara, teater, melukis, seperti itu. Jadi berbeda dengan stimulus atau respon. Anak yang biasanya anak yang tidak bisa matematika diajarin terus matematika, terus dilesin matematika, padahal sebenarnya dia bukan itu ininya. Jangan sampai kita mencoba stimulus atau respon yang sudah disampaikan Turner atau yang tahun sebelumnya. Jadi kita harus tahu teori kontrol, bahwa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, baik dari seni dan lain-lainnya. Kemudian makna dari disiplin itu sendiri. Disiplin pasti dikaitannya dengan tata tertib, peraturan, dan lain-lain. Nah, peraturan atau disiplin ini harus ditanamkan dari internalnya si murid itu sendiri, bukan hanya karena takut tadi seperti analoginya itu dia ujian sekolah misalkan, atau ulangan penilaian harian, hanya karena ada yang mengawasi dia takut akan aturan. Tapi begitu isi pengawas lengah, dia akan mencontek kanan kiri, lihat depan, tanya belakangan. Kita ini tidak seperti itu, harus ada pembeda tentang mandiri, berpikir kritis, dan bertanggung jawab seperti yang tadi disampaikan. Karena Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa syarat utamanya disiplin yang kuat itu harus memiliki motivasi internal setiap individu, terutama di anak-anak yang memang
sebagai pelajar memiliki penguatan profil pelajar Pancasila, di mana mereka mempunyai 6 pilar profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berakhlak mulia. Kedua, tepuk pelajar Pancasila. 1. Oke, kalau gitu yel-yelnya aja. Kita yel-yel. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6. 1. Kalau nyanyi bisa apa? Coba kalau 1. 2. Ayo nyanyi lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata anak-anak kalau diajak nyanyi hafal. Coba kalau ujian sebutkan 6 pilar pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Gak apa-apa. Yang penting 6 pilar itu sudah menguasai semua di karakter murid kita masing-masing. Terima kasih. Sudah itu tadi sudah ice breaking aja sih. Ngeliatin, entah ngeliatin bengong karena lapar atau terkesima sama saya, nggak tahu juga. Tapi begitu dipancing, direspon dengan menyanyi, luar biasa antusias. Oke, lanjut. Nah, ini dia budaya positif tadi. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu tadi kan sesuai aturan. Begitu ada yang ngeliatin, baru dia disiplin. Begitu seperti contoh, saya mau mencontohkan guru, kayaknya gak enak ya Bu. Murid, kalau ada gurunya datang lebih awal, tuh murid cepet-cepet datangnya. Tapi kalau gurunya telat, ini bentar Bu guru tuh kalau hari Rabu, hari Senin datangnya pasti telat. Gitu. Aku datangnya telat juga. Biasanya gitu. Nah itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, si anak tersebut dia yakin kita diciptakan untuk sama-sama membicarakan, membuat keyakinan kelas. Kita mau bagaimana nih di hari Senin, enaknya masuknya jam berapa ya, biar sama-sama enak sebelum jam 7, sebelum upacara kita bisa bersama-sama baris depan. Nah, seperti itu. Dari keyakinan kelas yang sudah tercipta antara guru dengan murid yang berpihak pada murid, pastinya akan terciptanya lingkungan negatif. Positif berarti nggak ngantuk. Dari lingkungan positif ini lanjut menjadi budaya yang negatif. Oh iya, makasih. Budaya positif jelas-jelas di sini kelihatan kan budaya positif. Oke, lanjut. Di sini ada, peraturan dengan keyakinan kelas pastinya berbeda. Ada peraturan yang selalu dilarang mengganggu orang lain. Nah, seperti itu kan kalimat negatif. Dilarang menggunakan narkoba. Seperti itu, atau seperti banyak kalimat-kalimat ini. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih lebih luas, abstrak. Saya akan tampilkan video. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, kita sudah ada di posisi mana nih? Seringan posisi penghukum ya. Saya juga gitu, masih belum sadar, masih hilaf. Kadang menjadi prioritas, tapi kita sama-sama mencoba menata diri, memperbaiki diri untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Karena dari sini kita akan bisa membangun karakter peserta didik atau murid menjadi yang berpihak padanya dan memotivasi dirinya dari dalam untuk melakukan hal-hal baik. Sekarang dari yang tadi sudah kita saksikan video tentang keyakinan yang berpihak kepada murid, tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia yang memang butuh pengakuan, butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh jati diri yang menciptakan karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada juga kaitannya dengan restitusi. Restitusi itu apa? Untuk menciptakan kondisi peserta didik atau murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, karena mereka tidak lepas dari ketidaktahuan atau mencoba ingin mencari jati diri terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan, atau kurangnya memang kasih sayang baik dari lingkungan keluarga, pertemanan, sosial maupun pengembangan diri yang ada di dalam diri mereka masing-masing, agar supaya karakter yang akan murid keluarkan itu menjadi lebih kuat. Dari restitusi ini ada beberapa bagian yang harus kita pahami bersama. 9 ciri-ciri restitusi berarti bukan menebus kesalahan namun juga belajar dari kesalahan. Ini gunanya untuk memperbaiki hubungan, kemudian berupa penawaran bukan paksaan seperti yang tadi video yang sudah kita tampilkan, memposisikan seorang guru selaku pengontrol atau manajerial untuk perkembangan peserta didik di kelas. Restitusi fokus dan karakter bukan suatu tindakan yang untuk memperbaiki diri, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kelompoknya di sini maksudnya jenjang kelasnya, karena kelas 1, kelas 2, kelas 6 itu pasti berbeda. Anak kelas 1 sebenarnya ngadu, Bu tadi saya lihat dia jalan-jalan, padahal dia sendiri tadi jalan-jalan. Dia menutupi dirinya agar tidak, sebelum dia diaduin sama temennya dia ngadu dulu, biasanya gitu kalau kelas 1. Tapi kalau kelas 6 lebih yang jangan nanti Bu Nurul marah misalkan gitu. Dia udah bisa mulai mengembalikan lagi murid tersebut untuk berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya seperti itu. Kemudian ini dia pemahaman segitiga restitusi itu ada 3, di mana pertama menstabilkan identitas. Kalau anak tersebut, murid tersebut salah, kita menstabilkan identitas dengan menanyakan kenapa kamu melakukan ini, atau setiap orang kan pasti bersalah gitu, melakukan salah, tapi pasti kita harus tahu kesalahan apa yang anak tersebut lakukan sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh teman sebayanya atau di lingkungan di sekitarnya. Lalu memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa pilih mana yang salah, mana yang memang. Jadi menutupi dirinya sendiri sebenarnya salah gitu, salah juga, melakukan kesalahan juga. Tapi dia melemparkan kesalahan itu ke temannya. Nah itu kita harus bisa memvalidasi tindakan yang salah gitu. Maksudnya jangan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan terhadap murid-murid tersebut, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama di kelas. Misalkan kita punya keyakinan bersama nih, kalau di kelas memang tidak boleh jalan-jalan atau tidak boleh ribut atau tidak boleh saling membuli atau perundungan, seperti itu harus dikuatkan dari diri ininya masing-masing, peserta didiknya masing-masing. Seperti lalu, kemudian dari segitiga restitusi ini saya mau coba berbagi apa sih lebih dalam lagi tentang segitiga restitusi itu. Jadi di sini saya akan tampilkan videonya. Salam dan
yang bahagia dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Gimana, sudah bisa dipahami tentang restitusi ini? Jadi yang pertama tadi harus, ya ini kan identitas dulu ya, kita harus itu, kemudian memvalidasi, yang terakhir baru menanyakan keyakinan.
Selesai. Terima kasih. Ada mungkin yang ingin disampaikan, berbagi atau bagaimana tanggapan atau pertanyaan mungkin untuk saling sharing ya, bukan berarti saya lebih, bisa kita sharing aja, atau ada menanggapi cerita tentang sama seperti membudayakan apa keyakinan yang ada di dalam kelasnya terhadap murid-muridnya di kelas, atau mau berbagi pengalaman ternyata oh iya ternyata saya selama ini sudah melaksanakan keyakinan di dalam kelas untuk berpihak kepada murid ya, cuma saya nggak tahu istilahnya apa gitu, karena banyak sekali memang guru-guru itu kan digugu dan ditiru, apa yang tindak tanduk guru itu pasti akan diikuti oleh muridnya gitu. Jadi memang kita bersyukur gitu diberikan karunia lebih insan mulia untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi pengajar baik kepada peserta didik, karena ini tuntutannya juga bukan untuk dunia dan pasti di akhirat ya Bu ya, pertanggungjawaban kita terhadap apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik ini nanti. Kalau memang tidak ada yang disampaikan untuk berbagi pada, Ibu silakan. Ada video ini. Ya, terima kasih Ibu sudah mau bertanya. Terima kasih Ibu Arum. Pertanyaan Ibu hanya satu aja. Apakah sama praktik baik dengan kebiasaan positif? Ya. Apakah sama praktik baik dengan kebiasaan positif? Apakah ada hubungannya? Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ini seru banget pertanyaan. Sebenarnya saya tidak berkompeten untuk menjawabnya, tapi saya mencoba. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa membantu saya menjawabnya. Kalau saya, asumsi saya tentang praktik baik adalah kita melaksanakan praktik yang baik, ada tuntunan untuk penilaian. Jadi seperti saya melakukan praktik baik seperti ini karena ada tuntutan modul yang akan saya penuhi di LMS yang sudah saya pelajari. Jadi gitu ya, terlepas itu penilaian dan akan saya lakukan secara kontinu atau bertahap, itu tergantung motivasi intrinsik yang ada di diri seseorang atau saya lah misalkan. Saya melakukan praktik baik ini hanya tuntutan untuk penilaian sebuah modul kah? Atau akan memang saya kembangkan dan insya Allah akan berubah secara berkala, secara kontinu, mudah-mudahan secara terus-menerus gitu. Nah kalau yang kedua itu tadi adalah kebiasaan positif. Kebiasaan positif atau kebiasaan baik. Positif itu kan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang membangun, nilai-nilai yang mampu menjadikan seseorang, dirinya atau saya itu mengimbaskan aura yang positif, aura yang baik. Nah kebiasaan ini akan kebiasaan ini akan tergali jika seseorang itu menyadari penuh motivasi yang ada di dalam dirinya untuk berbuat baik terhadap dirinya sendiri yang bertanggung jawab, kepada orang terdekat, kepada teman terdekat sekitarnya, baik lingkungan kecil di sekolah, di lingkungan masyarakat maupun lingkungan luas yang tempat di mana saya berinteraksi secara menyeluruh gitu. Jadi kalau kebiasaan itu lebih terus-menerus dilakukan karena memang sudah berawal dari praktik baik yang sudah di awal itu. Jadi praktik baik itu awalnya dari berdasarkan nilai, mencoba untuk berusaha berbuat baik, kemudian termotivasi untuk terus melakukan hal-hal baik, akhirnya terciptalah kebiasaan baik atau kebiasaan positif. Mungkin ada yang mau ditambahi. Itu sih pandangan saya ya Bu, yang fakir akan ilmu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin ada yang lebih. Menurut Ibu bagaimana? Jadi mohon maaf karena ini nanti di-share di YouTube, di media. Jadi kalau pemaparan saya kurang berkenan, mohon yang menontonnya silakan berkomentar di kolom di bawah ini. Karena saya hanya seorang fakir pendidikan yang masih terus belajar dan belajar. Terima kasih. Dan memaparkan materinya hari ini tentang diseminasi membangun budaya positif
dengan keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Ternyata kebiasaan baik itu akan menghasilkan kebiasaan yang positif pada intinya begitu, kalau tidak salah saya menyimpulkan. Jadi kita semua diawali dengan kebiasaan baik, kemudian akan menghasilkan sesuatu yang positif atau budaya yang positif. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Arum. Subhanallah, terima kasih atas